Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 78 Tes Bakat. Chu Feng saat ini memiliki senyum cerah di wajahnya. Senyumnya sangat hangat. Begitu hangat hingga dapat meluluhkan hati seseorang. Namun, yang paling menarik perhatian adalah tangan kanan Chu Feng. Dalam genggamannya, ada beberapa bunga segar. Bunga-bunga itu sangat cantik karena memiliki 7 kelopak dan setiap kelopak memiliki warna yang berbeda. Di bawah cahaya matahari, bunga-bunga itu tampak sangat indah. Seolah-olah bunga-bunga itu diselimuti oleh lapisan cahaya redup 7 warna. Bahkan ada beberapa kupu-kupu yang mengelilinginya dan terlihat betapa harumnya bunga-bunga itu. Bunga 7 warna. Bunga ini sangat langka dan hanya secara kebetulan seseorang dapat melihatnya. Namun, Chu Feng memiliki segenggam bunga di tangannya. Tentu saja obat-obatan spiritual penting bagiku. Namun, bunga 7 warna ini bahkan lebih penting karena kau ingin melihatnya. Jadi, aku harus memilihkannya untukmu. Chu Feng tersenyum tipis saat ia meletakkan bunga 7 warna itu ke tangan Su Mei. Su Mei mengambil bunga itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya merasa jantungnya berdetak lebih cepat dan hatinya terasa masam namun hangat sementara matanya mulai basah. Kau tidak akan begitu tersentuh sampai menangis, kan? Melihat itu, Chu Feng terkekeh. Siapa yang menangis? Su Mei melotot ke arah Chu Feng dan benar-benar menahan air matanya. Setelah itu, dia mendekatkan hidungnya ke bunga 7 warna dan menghirupnya dalam-dalam. Merasakan aroma harum di hidungnya, dia tersenyum karena bahagia. Senyumnya sangat manis dan sangat indah, senyumnya benar-benar menyentuh hati. Orang-orang yang melihatnya terpesona, bahkan Chu Feng pun tidak terkecuali. Namun sedikit sekali orang yang tahu bahwa alasan mengapa Su Mei tersenyum bahagia bukan hanya karena bunga 7 warna di tangannya, melainkan karena orang yang memetik bunga itu untuknya. Ayo pergi. Batas waktu 4 jam sudah dekat dan kita akan segera gagal. Setelah sangat bahagia, Su Mei mengingatkan sambil tersenyum. Tapi bagaimana dengan mereka? Luka mereka sangat parah. Kalau tidak segera disembuhkan, mereka tidak akan mati, kan? Sebagian orang khawatir. Meski luka mereka tidak ringan, kebanyakan dari mereka hanya memar. Itu tidak ada bandingannya dengan anggota aliansi dunia dan aliansi pedang. Jangan khawatir, aku menahan diri agar mereka tidak mati. Chu Feng menjelaskan dan berkata. Tidak perlu peduli dengan mereka. Saat waktu ujian tiba, adikku akan memasuki Taman Bunga Naga Biru dan mereka akan mentraktir mereka. Lagi pula, mereka salah jadi adikku tidak akan menyalahkan kita. Yang lebih penting adalah keluar dari Taman Bunga Naga Biru ini. Kata Su Mei. Aku tahu di mana pintu keluarnya. Ikuti aku. Chu Feng tersenyum dan menuntun mereka dan itu seperti berjalan-jalan di taman. Ini juga pertama kalinya kamu ke sini. Bagaimana kamu tahu di mana pintu keluarnya? Su Mei bertanya lagi dan dia agak curiga. Aku sudah menjelajahi seluruh Taman Bunga Naga Biru untuk mencari bunga-bunga dan aku tidak mungkin merasa lebih akrab dengan tempat ini. Belum lagi pintu keluarnya, aku juga sudah memetik semua obat-obatan spiritual di sini. Chu Feng tersenyum dan menepuk-nepuk kosmos saknya. Dasar bajingan. Mendengar perkataan Chu Feng, Su Mei terkejut sekaligus terharu. Terkejut dengan kecepatan Chu Feng karena luasnya Taman Bunga Naga Biru. Bahkan jika mereka menghabiskan waktu seharian untuk berjalan, mereka mungkin tidak akan bisa berjalan melewati seluruh taman. Namun, Chu Feng sudah pergi kemana-mana dalam waktu yang singkat. Seberapa cepat kecepatannya? Adapun mengapa dia tergerak, tentu saja, itu karena untuk memetik bunga 7 warna untuknya, dia dengan tekun menjelajahi seluruh Taman Bunga Naga Biru. Jadi, bagi seorang gadis muda yang polos seperti Su Mei, jelas ketergerakannya lebih besar daripada keterkejutannya. Memang, di bawah pimpinan Chu Feng, mereka dengan cepat mencapai istana yang luas. Itu adalah pintu keluar dari Taman Bunga Naga Biru dan pintu masuk ke zona inti. Setelah memasuki istana, di depan mereka terdapat sebuah aula besar. Di tengah aula besar tersebut terdapat panggung batu. Di atas panggung batu tersebut terdapat sebuah batu berbentuk segitiga. Batu tersebut tingginya 1 meter, dan dari bawah ke atas, batu tersebut terbagi menjadi 3 warna yaitu hijau, kuning, dan merah dan batu tersebut sangat cantik. Yang paling penting adalah di sebelah batu itu duduk 6 orang tua. Semuanya berambut putih dan beruban dengan wajah penuh kerutan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa usia mereka mendekati 100 tahun. Meskipun usia mereka sudah sangat tua, aura di tubuh mereka sangat kental. Chu Feng tidak dapat mengetahui kekuatan mereka dengan kekuatan rohnya dan dapat dilihat bahwa mereka bukanlah orang biasa. Mereka saat ini sedang memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah mendengar gerakan, mereka perlahan membuka mata. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya, keterkejutan muncul dalam tatapan lama mereka. Luka-luka di wajah dan tubuh si Tuyu dan yang lainnya jelas bukan karena mekanisme.
Luka-luka itu jelas disebabkan oleh tindakan manusia, tetapi para tetua tidak menanyakan apapun. Lagi pula, mereka telah melihat terlalu banyak pertempuran antar murid. Itu adalah bunga 7 warna dan jumlahnya sangat banyak. Apakah kamu memetik semua bunga 7 warna di Taman Bunga Naga Biru? Sebaliknya, ketika seorang wanita tua melihat bunga 7 warna di tangan Sumei, dia merasa sangat heran. Sumei hanya menanggapi pertanyaan wanita tua itu dengan senyuman karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya merasa bahagia di dalam hatinya. Baiklah, kemarilah dan cobalah. Orang tua lainnya berbicara. Mendengar itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan satu persatu maju ke depan batu 3 warna yang aneh itu. Sebenarnya, yang disebut ujian itu adalah untuk menguji nilai bakat mereka. Nilai bakat akan diumumkan secara terbuka di zona inti dan semua tetua inti dan murid inti akan mengetahuinya. Di masa depan, perkembangan yang mereka peroleh terkait erat dengannya. Adapun cara pengujiannya, adalah dengan mengolesi bagian tengah batu 3 warna itu dengan sedikit energi spiritual. Selama konsentrasi energi spiritual itu cukup, maka batu itu akan aktif dan mengeluarkan cahaya terang. Hijau melambangkan bakat tingkat rendah, kuning melambangkan bakat tingkat sedang, dan merah melambangkan bakat tingkat tinggi. Sebagian besar murid inti memiliki bakat tingkat rendah. Sangat sedikit orang yang dapat mengaktifkan bagian berwarna kuning dan memiliki bakat tingkat menengah. Sedangkan untuk bakat tingkat tinggi berwarna merah, hingga saat ini, hanya 2 orang yang mengaktifkannya. Yang satu adalah murid nomor 1 tahun itu, Zhang Tianyi. Yang satunya lagi adalah murid nomor 1 hari ini, Gong Luyun. Aku pergi dulu. Sebagai pemimpin aliansi Wings Alliance, Si Tuyu maju lebih dulu. Ia sangat percaya diri dengan bakatnya sendiri sehingga ia merasa tidak akan ada banyak masalah untuk mengaktifkan bagian kuning. Lagi pula, sebelum Chu Feng, ia adalah orang nomor 1 di antara para murid pelataran dalam. Ketika Si Tuyu meletakkan tangannya di atas batu ujian, orang lain menjadi tegang, termasuk Sumei. Bagaimanapun, ujian itu mewakili pencapaian masa depan mereka dan itu ada hubungannya dengan masa depan mereka. ****. Setelah energi spiritual meresap, batu uji tersebut menciptakan fluktuasi energi. Setelah itu, bagian terendah, bagian hijau, memancarkan cahaya hijau.